Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal asesmen hukum Newton dari buku paket fisika SMA kelas 11 ya. Oke, soalnya adalah sebuah kereta bergerak pada lintasan lurus yang pergerakannya ditunjukkan seperti pada grafik berikut. Nah, ini kita punya grafik jarak tempuh terhadap waktu. Pada detik ke-0 hingga 40 kereta mengalami gaya sebesar 1000 Newton ya. Jadi di sini ada sedikit revisi. Mestinya di sini kereta itu mengalami gaya penggerak ya, bukan gaya hambat sebesar 1000 Newton. Lalu dengan menganggap gaya penggerak dari kereta tersebut konstan ya, nilainya tetap yaitu sebesar 1000 Newton. Lalu massa kereta adalah 1000 kg. Perkirakan gaya hambat pada kereta tersebut setelah bergerak lebih dari 40 detik. Nah, ini T sama dengan 40 itu ada di sini. Ini T sama dengan 0, kemudian ini T sama dengan 40 ya deh ya. Oke, kalau kita perhatikan dari detik ke-40 sampai dengan detik ke-50 ya. Di sini kereta bergerak lurus, berubah beraturan ya. Tahu dari mana? Tahu dari bentuk kurvanya. Nah, ini kan kurvanya berupa bagian dari sebuah parabola ya. Kalau ini garis lurus, ini bagian dari parabola. Nah, artinya dari detik ke-40 sampai dengan detik ke-50 kereta itu sedang bergerak lurus berubah beraturan ya dengan percepatan tertentu. Dengan kata lain, untuk A ini tidak sama dengan 0. Sehingga nanti kalau kita bayangkan ya, misalkan di sini kita punya sebuah kereta bermassa M, kemudian ini adalah relnya. Nah, pada kereta itu bekerja gaya penggerak ke kanan ya, berarti di sini ada F besar sama dengan 1000 Newton. Nah, yang ini tadi, ini F besar ya. Lalu pada kereta juga bekerja gaya gesek ya, gaya hambat. Di sini ada F kecil. Kalau kereta bergerak ke kanan, maka logikanya gaya gesek arahnya adalah ke kiri. Nah, lalu nanti data yang kita manfaatkan adalah data dari detik ke-40 sampai dengan detik ke-50 sesuai dengan apa yang ditanyakan di soal ini kan. Perkirakan gaya hambat pada kereta setelah bergerak lebih dari 40 detik. Nah, padahal dari detik ke-40 sampai dengan detik ke-50 kereta itu kan bergerak lurus berubah beraturan. Artinya percepatannya tidak sama dengan 0. Sehingga karena percepatan kereta tidak sama dengan 0, pada kereta itu akan berlaku hukum Newton yang kedua. Nah, ini penting. Jadi hukum Newton yang kedua adalah sigma F sama dengan M kali A. Sigma F itu adalah resultan gaya, kemudian M itu adalah massa benda, massa kereta, lalu A itu adalah percepatan. Bisa percepatan, bisa perlambatan ya. Untuk sigma F berarti gaya yang menang dalam hal ini adalah gaya penggerak dikurangi dengan gaya yang kalah yang lebih kecil, yaitu gaya gesek. Berarti F besar dikurangi F kecil sama dengan M kali A. Untuk F besar nilainya sudah ada. Kemudian F kecil ditanyakan. Lalu untuk massa kereta diketahui di soal 1000 kg. Berarti supaya F kecil ini bisa kita hitung, terlebih dahulu kita harus hitung berapa nilainya A. Ya, berapa nilainya percepatan yang dialami oleh kereta. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Ya kembali kita bisa menggunakan rumus jarak pada gerak lurus berubah beraturan. Ya, coba kita tulis dulu. Rumus jarak pada gerak lurus berubah beraturan ya. Masih ingat rumusnya ya? Jadi S itu sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Detik ke-40. Nah, jarak tempuh atau posisi kereta ya dari posisi awal yaitu dari T sama dengan 0 adalah 230 meter. Nah, ini gambarnya kurang jelas ya. Ini 220, ini 240, ini pas di tengah-tengah. Oke. Lalu pada detik ke-50. Nah, ini posisi kereta adalah 260 ya, 260 meter dari posisi awal. Berarti jarak tempuh kereta dari detik ke-40 sampai dengan detik ke-50 itu sama dengan 260 dikurangi 230 ya, posisi akhir dikurangi posisi awal sama dengan V0. Nah, V0 itu adalah kecepatan kereta
saat posisi awal. Artinya posisi awal di sini ya T sama dengan 40 detik. Ya Dek ya, karena sekali lagi data yang kita manfaatkan itu adalah data dari detik ke-40 sampai dengan detik ke-50. Nah, berapa kecepatan kereta pada saat T sama dengan 40? Ya, ini bisa kita hitung dengan menggunakan data dari detik ke-0 sampai dengan detik ke-40 ya. Di sini kurvanya berupa garis lurus. Nah, artinya selama 40 detik pertama kereta bergerak lurus beraturan ya. Sehingga di sini percepatannya sama dengan 0. Nah, pada gerak lurus beraturan ya, rumus untuk menghitung kecepatan. Nah, kecepatan ya, yaitu V sama dengan tangen alfa. Tangen alfa itu berarti gradien ya, gradien atau kemiringan kurva dari detik ke-0 sampai dengan detik ke-40. Nah, rumus untuk menghitung tangen alfa itu adalah depan dibagi dengan samping. Jadi bayangkan di sini ada segitiga siku-siku. Ini adalah sisi depan. Berarti ini delta Y. Lalu yang ini adalah sisi samping, berarti di sini adalah delta X. Nah, V sama dengan tangen alfa, berarti delta Y dibagi dengan delta X. Untuk delta Y berarti ini 230 dikurangi 0. Lalu untuk delta X berarti 40 dikurangi 0. 230 dibagi 40 ya. 230 dibagi 40. Nah, nolnya bisa dicoret. Sehingga nilainya V itu sama dengan 23/4 meter per sekon. Jadi ini adalah kecepatan kereta saat detik ke-0 sampai dengan detik ke-40. Dan kecepatannya di sini konstan ya, tetap tidak berubah. Sehingga V0 di sini ya sama dengan 23/4. Nah, ini langsung aja ya. 23/4. Untuk T-nya berarti 10 detik. Jadi dari detik ke-40 sampai dengan detik ke-50. Berarti T-nya sama dengan 10. Ditambah setengah dikalikan dengan A kali 10 kuadrat berarti 100. 260 dikurangi 30 sama dengan 30. Kemudian ini sama dengan 23/4 kali 10 ditambah setengah kali 100 itu 50 ya. Berarti di sini 50 kali A. Kemudian ini ruas kiri ruas kanan kita bagi dengan 10. Berarti nolnya dicoret 1, ini dicoret ya. Lalu supaya bentuk pecahan ini hilang, ini kan 23/4. Maka ruas kiri dan ruas kanan bisa kita kalikan dengan 4. Nah, ini kita kalikan dengan 4. Oke, ini kali 4. Nah, kita lanjutkan di mana, di sini aja ya. Jadi 3 kali 4 itu sama dengan 12. 23/4 kali 4 sama dengan 23. Lalu 5A kali 4 sama dengan 20A. 23 pindah ke kiri jadinya min ya. 12 min 23 sama dengan 20A. 12 dikurangi 23 sama dengan min 11. Berarti min 11 sama dengan 20A. Maka A sama dengan min 11/20. Ini kalau kita hitung ya, min 11/20 itu sama dengan min 0,55 meter per sekon kuadrat. Nah, artinya dari detik ke-40 sampai dengan detik ke-50 ternyata kereta itu mengalami perlambatan ya sebesar 0,55 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, data ini tinggal kita masukkan ke persamaan ini. F besar dikurangi F kecil sama dengan M kali A. Oke. Berarti F besarnya tadi kan 1000. Berarti 1000 dikurangi F kecil sama dengan M-nya 1000 dikalikan dengan minus 0,55. Berarti 1000 dikurangi F sama dengan minus 550 ya. Minus F pindah ke kanan jadinya plus F. Lalu
minus 550 pindah ke kiri jadinya plus ya. Berarti di sini 1000 plus 550. Maka kita akan dapatkan F kecil sama dengan 1550 Newton. Nah, ini sudah ketemu. Ya, artinya gaya gesek atau gaya hambat yang bekerja pada kereta lebih dari 40 detik ya. Di sini itu sebesar 1550 Newton. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal kita kali ini. Silakan jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.